Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Sudi Prayitna MSI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita saksikan bersama video pemaparan materi model pembelajaran kooperatif tipe TTW atau Think, Talk, and Read. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TTW atau Think, Talk, and Read. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Beni Alif Alpandi dengan NIM E1R020015. Yang kedua ada saya sendiri Awalus Natun Jiriati dengan NIM E1R020022. Yang ketiga ada Aprilia Sukmadewi dengan NIM E1R020024. Baik, mari kita lihat apa saja pembahasan dari materi model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini. Yang dibahas yaitu definisi model pembelajaran TTW. Yang kedua, manfaat dari model pembelajaran TTW. Yang ketiga, ada sintaks dari model pembelajaran TTW. Yang keempat, ada langkah-langkah model pembelajaran TTW. Yang kelima, ada keunggulan dan kekurangan dari model pembelajaran TTW ini. Dan terakhir adalah model penerapan dari model pembelajaran TTW pada aritmatika sosial. Untuk materi pertama, yakni definisi dan manfaat dari model pembelajaran TTW ini akan disampaikan atau dipaparkan materinya oleh saya sendiri. Yang pertama, mari kita lihat definisi dari model pembelajaran TTW. Model pembelajaran Think, Talk, and Read ini adalah sebuah pembelajaran yang dimulai dengan berpikir melalui bahan bacaan atau menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi lainnya. Hasil bacaannya dikomunikasikan lewat presentasi dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Metode pembelajaran Think, Talk, and Read ini tuh merupakan metode pembelajaran berbasis komunikasi. Metode ini tuh termasuk ke dalam pendekatan cooperative learning karena aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, mari kita lihat definisi dari kata dari Think, Talk, and Read ini sendiri. Yang pertama itu think. Think artinya berpikir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Berpikir merupakan kegiatan mental yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan setelah melalui proses pertimbangan. Nah, yang kedua itu ada talk. Talk itu artinya berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara artinya pertimbangan, pikiran, dan pendapat. Talk adalah berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang mereka pahami. Pentingnya talk dalam suatu pembelajaran itu adalah dapat membangun pemahaman dan pengetahuan bersama melalui interaksi dan percakapan antar sesama individu di dalam kelompok. Nah, yang kedua itu ada read. Read artinya menulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya. Menuliskan aktivitas menulis akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. Nah, aktivitas menulis ini itu berarti mengkonstruksi ide karena setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Nah, jadi kesimpulannya,
Think, talk, and read adalah aktivitas berpikir siswa dalam membaca suatu teks dan dapat menyimpulkan apa yang akan didiskusikan. Talk adalah aktivitas berbicara siswa dengan teman kelompoknya untuk membahas apa yang akan mereka bahas bersama-sama. Nah, read ini adalah aktivitas menulis siswa. Siswa akan menulis dan mengkonstruksi ide karena setelah berdiskusi dan berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada manfaat dari metode pembelajaran Think, Talk, and Read ini. Think, Talk, and Read ini. Nah, menurut Hamdayama 2015, manfaat Think, Talk, and Read ini adalah sebagai metode pembelajaran yang berbasis komunikasi, dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa itu menjadi lebih baik. Nah, siswa dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan pemikirannya dengan temannya sehingga siswa saling membantu dan saling bertukar pikiran. Hal ini tuh dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkannya. Yang kedua, model pembelajaran berbasis komunikasi Think, Talk, and Read itu dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya dalam bentuk tulisan secara sistematis atau secara terurut. Nah, sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yakni Aprilias Sukmadewi. Materi tentang sintaks model pembelajaran Think, Talk, and Read atau TTW akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Aprilia Sukmadewi. Yang pertama, guru menjelaskan tentang Think, Talk, and Read, kemudian siswa memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian siswa memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan sekilas tentang materi yang akan dilakukan. Kemudian siswa memperhatikan dan berusaha memahami materi. Yang keempat, guru membantu siswa dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 orang siswa yang dikelompokkan secara heterogen atau secara berbeda-beda. Kemudian siswa mendengarkan kelompoknya. Yang kelima, guru membagikan LKS pada setiap siswa. Siswa membaca LKS atau lembar kegiatan siswa, memahami masalah secara individual dan dibuatkan catatan kecil. Dalam hal ini, model pembelajaran yang berperan adalah Think. Kemudian siswa menerima dan mencoba memahami LKS dan membuat catatan kecil untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang keenam, mempersiapkan siswa berinteraksi dengan teman kelompok untuk membahas isi LKS. Jadi di sini yang berperan adalah model pembelajaran tipe talk atau berbicara. Kemudian siswa berdiskusi untuk merumuskan kesimpulan sebagai hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Yang ketujuh, guru mempersiapkan siswa menulis sendiri pengetahuan yang diperolehnya sebagai hasil kesepakatan dengan anggota kelompoknya. Di sini yang berperan adalah model pembelajaran tipe read, yaitu menulis. Kemudian siswa menulis secara sistematis hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Nah, pada saat ini guru meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya, sehingga siswa harus mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, yaitu guru meminta siswa dari kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain. Kemudian siswa menanggapi jawaban temannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran TTW, Think, Talk, and Read. Yang pertama,
Anda harus membagi lembar kerja siswa atau LKS yang berisi masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, pada hal ini diperlukan beberapa sedikit petunjuk. Kemudian yang kedua, siswa membaca masalah yang ada dalam LKS dan membuat catatan kecil secara individu tentang apa yang mereka ketahui dalam masalah tersebut. Ketika peserta didik membuat catatan kecil, inilah akan terjadi proses berpikir atau think pada siswa. Setelah itu, siswa berusaha untuk menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas tersebut secara individu. Kegiatan ini agar siswa dapat membedakan atau menyatukan ide-ide yang terdapat pada bacaan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sendiri. Yang ketiga, siswa berdiskusi dengan teman kelompok untuk membahas isi catatan yang dibuatnya dan penyelesaian masalah dikerjakan secara individu atau talk. Yang keempat, dari hasil diskusi tersebut, siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal yang berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi dalam bentuk tulisan atau read dengan bahasa sendiri. Pada tulisan itu, siswa menghubungkan ide-ide yang telah diperolehnya melalui diskusi. Yang kelima, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. Yang keenam, kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang telah dipelajari dalam cerita yang ditulis. Sekian dari materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Beni Alif Alfani. Pertama yaitu tentang keunggulan dari model pembelajaran Think, Talk, Write atau disingkat dengan TTW. Yang pertama yaitu mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, dengan memberikan soal open-ended atau soal atau permasalahan yang memiliki jawaban yang banyak, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kemudian yang ketiga, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajarnya. Kemudian yang keempat, yaitu membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran TTW atau Think, Talk, Write. Yang pertama, di sini ketika siswa bekerja dalam kelompok itu tidak memiliki kemampuan dan kepercayaan karena didominasi oleh siswa yang lain. Kemudian yang kedua yaitu guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan strategi Think, Talk, Write tidak mengalami kesulitan. Kemudian selanjutnya untuk penerapan model pembelajaran Think, Talk, Write atau disingkat dengan TTW pada aritmatika sosial. Di sini saya mengambil salah satu materi yang saya terapkan pada model pembelajaran TTW ini. Nah, mungkin untuk guru di dalam kelas itu sebelum mengawali suatu proses pembelajaran itu kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Nah, setelah itu guru dapat menjelaskan tentang model pembelajaran Think, Talk, Write atau TTW, dan guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini guru memberikan sedikit materi pembelajaran terkait dengan aritmatika sosial. Yang selanjutnya yaitu guru membuat kelompok terdiri dari 4
sampai 5 orang yang dipilih secara heterogen dan memberikan teks bacaan berupa permasalahan sehari-hari tentang aritmatika sosial kepada siswa. Nah, peserta didik membaca teks tentang teks bacaan aritmatika sosial dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual. Nah, dan pada tahap ini itu disebut dengan tahap thinks atau berpikir. Nah, untuk dibawa pada tahap ini, pada tahap mencatat dari hasil bacaan ini bertujuan untuk dibawa ke forum diskusi dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman segrup untuk membahas isi catatan. Nah, atau pada tahap ini disebut dengan tahap talk atau berkomunikasi. Dan yang terakhir, peserta didik mengonstruksi atau membentuk sendiri pengetahuan yang membuat pemahaman dan komunikasi dalam bentuk tulisan. Atau pada tahap ini disebut dengan tahap write. Nah, dari hasil diskusi itu, kemudian dari hasil yang telah ditulis dalam bentuk tulisan. Nah, di sini masing-masing kelompok ya diminta untuk mempresentasikan ke depan kelas dari hasil diskusinya, kemudian dari teman-teman kelompok yang lain menanggapi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator.